Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you? I hope all of you are fine. Jumpa lagi dengan Pak Yadi dalam video kali ini. Bapak sebagai guru ingin selalu mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan. Kalian sering-seringlah mencuci tangan, kemudian jangan lupa menggunakan masker dan tetap menjaga jarak, ya. Dan tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan. Okay? Before we start our lesson, it is better for us to start with a pray. Ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Let's pray together ya. Before we start the lesson, let's pray together. Pray, begin. Pray finished. Okay, now let's we start study. Now we learn chapter 3 entitled We Know What to Do, and we will learn about to give suggestion and how to state rules and obligation. After you study this lesson, I hope the students are able to express obligation, express prohibition, and express suggestions. Jadi, setelah mempelajari materi ini, Bapak harap kalian bisa mengungkapkan kewajiban, mengekspresikan kewajiban, mengungkapkan larangan, dan mengungkapkan saran kepada orang lain. Our material today is about obligation, prohibition, and suggestion. What is obligation? What is prohibition and suggestion? Obligation itu bisa kita artikan sebagai kewajiban, sesuatu yang harus kita lakukan. It has opposite meaning with prohibition, punya arti yang bertolak belakang dengan prohibition, yaitu larangan. Kalau obligation tadi adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kewajiban, maka prohibition ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan atau larangan. And suggestion is saran, sesuatu yang boleh kita lakukan atau tidak. Kalaupun kita tidak lakukan juga tidak apa-apa, tapi sebaiknya dilakukan, tapi bukan sebuah kewajiban. Itu yang namanya suggestion. Now, models for stating obligation, prohibition, and suggestion. To state obligation, we use must, or have to, or has to. Ya, jadi untuk kita menyatakan sebuah kewajiban itu, kita gunakan kata must. Bisa juga kita menggunakan kata have to, yang artinya harus. Have to juga harus. Has to juga harus. Yang mana yang penggunaan have to, yang mana penggunaan has to? Kalau subjeknya I, you, we, they, kita gunakan have to. Kemudian apabila subjeknya she, he, it, kita gunakan has to. Kalau yang must yang mana? Semuanya bisa menggunakan must. Ini untuk menyatakan obligation. Kemudian untuk menyatakan prohibition, kita gunakan must not. Kita gunakan must ditambah not atau disingkat mustn't. Ya. Jadi untuk menyatakan larangan atau prohibition, kita gunakan must not. Dan untuk menyatakan suggestion, kita gunakan should. Nah, expression of obligation, prohibition, and suggestion. Bagaimana sih contohnya? Nah, contoh dari obligation ini, I give you two examples.
Contohnya, you must go to school. Kamu harus pergi ke sekolah. Tadi kita gunakan must. Kemudian, we have to do our homework. Kita harus mengerjakan PR kita. Tadi modals untuk menyatakan obligation yaitu must bisa, have to juga bisa. Kemudian contoh prohibition. You must not enter this room. Atau disingkat, you mustn't enter this room. Kamu tidak boleh masuk ke ruangan ini. Itu adalah contoh dari prohibition atau larangan atau rule ya, peraturan. Dan yang terakhir adalah suggestion. Ini contoh suggestionnya. You should wear jacket when riding a motorcycle. Tadi modalsnya untuk menyatakan suggestion yaitu should. Contohnya, you should wear jacket when riding a motorcycle. Kamu sebaiknya menggunakan jaket ketika mengendarai sepeda motor. Jadi yang namanya suggestion boleh dilakukan atau tidak. Nah, ini adalah patternnya. Polanya, bagaimana menyatakan obligation, bagaimana how to state obligation, how to state prohibition, and how to state suggestion. Ini adalah rumusnya. Untuk menyatakan obligation, kita gunakan subject plus must or have to. Kemudian kita gunakan verb, and then object or complement. Contohnya, subjeknya yaitu you. Kemudian kita tambahkan must di sini. Kemudian verbnya go. Kemudian objeknya adalah complementnya ini adalah to school. You must go to school. Ini untuk menyatakan obligation. Patternnya tidak jauh berbeda dengan prohibition. Cuma prohibition ini patternnya adalah subject. Kalau tadi must, maka dalam prohibition patternnya adalah must not. Dan berikutnya sama, menggunakan verb dan object or complement. Contohnya, ya, for example, you must not, verbnya kita gunakan eat, kemudian objeknya adalah unhealthy food. You must not eat unhealthy food. Kamu tidak boleh makan makanan yang tidak sehat. Ini adalah sebuah larangan, ya. Ini adalah patternnya. Kemudian dalam menyatakan suggestion juga, patternnya tidak jauh berbeda. Pertama kita gunakan subject. Nah, yang kedua yang berbeda yaitu kita gunakan should. Kemudian tambah verb, kemudian ditambah lagi object or complement. Contoh subjeknya you, should, tambahkan should di sini. Kemudian verbnya wear, kemudian objeknya adalah jacket. You should wear jacket. Kamu sebaiknya menggunakan jaket. Ini adalah saran. Saran itu boleh dilakukan atau boleh tidak. Nah, tadi pattern how to state obligation yaitu subject plus must or have to. Kemudian bisa juga gunakan ditambah verb, kemudian ditambah lagi object or complement. For example, I give you some examples to state obligation. The first example, you must wear a mask. Kamu harus menggunakan masker. Ini adalah sebuah kewajiban sekarang, ya.
subjeknya yang mana? Subjeknya you. Kemudian kita tambahkan must di sini. Kemudian verbnya atau kata kerjanya kita gunakan wear, menggunakan. Kemudian objeknya adalah a must. Jadi dengan kalimat lengkapnya you must wear a mask. The second example, she must collect the homework on time. Subjeknya yang mana? Subjeknya she. Kemudian kita gunakan must di sini. Kemudian verbnya kita gunakan collect. Dan objeknya adalah the homework. Komplementnya adalah on time. She must collect the homework on time. Jadi ini adalah sebuah kewajiban. Dia harus mengumpulkan PR-nya tepat waktu. The third example is they must respect the teacher. Mereka harus menghormati guru. Subjeknya yang mana? Subjeknya yang they. Ini kita tambahkan must. Kemudian kita gunakan verb. Verbnya adalah respect di sini, respect. Kemudian objeknya adalah the teacher. Prohibition. As we know that I have explained before, to state prohibition, we use subject plus must not plus verb plus object or complement. For example, you must not bully your friends. Kamu tidak boleh merundung temanmu atau kamu tidak boleh membuli teman-temanmu. Ini adalah sebuah larangan. Subjeknya yang mana? Subjeknya yang you. Kemudian kita tambahkan must not in here. Ya, kita tambahkan di sini. Kemudian verbnya yang mana? Verbnya yang bully. Kemudian objeknya adalah your friends. You must not bully your friends. Contoh lainnya, she must not collect the homework lately. Dia tidak boleh mengumpulkan pekerjaan rumahnya dengan terlambat. Dia tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas PR-nya. Nah, subjeknya yang mana? Subjeknya yang she. Kemudian kita tambahkan must not. Ya. Kemudian verbnya collect. Kemudian objeknya adalah the homework and complementnya adalah lately. Jadi sangat mudah apabila kita ingin membuat kalimat prohibition ini. Tinggal ikuti saja patternnya. Ya, kita gunakan subject plus must not plus verb and object. The third example, they must not make a noise in the library. Ya, subjeknya adalah they. Kemudian tambahkan must not in here. Kemudian verbnya adalah make. Kemudian objeknya adalah a noise dan komplementnya adalah in the library. They must not make a noise in the library. Ini adalah sebuah larangan. Pattern of suggestion. Suggestion itu tadi artinya adalah, the meaning of suggestion is saran, ya. Arti suggestion tadi adalah saran. Patternnya adalah subject plus should plus verb plus object or complement. Ya, jangan lupa, don't forget to use should to state suggestion. For example, you should go to the doctor. Subjeknya you, kemudian kita tambahkan should di sini. Verbnya go dan objeknya adalah to the doctor, or complementnya, ya. You should go to the doctor. Ini adalah saran, kamu sebaiknya pergi ke dokter. Number 2, she should study more often. Dia sebaiknya belajar lebih giat atau lebih sering.
Sama patternnya tadi, kita gunakan subjeknya, kemudian tambahkan should, kemudian verb, dan complementnya, more often. Number 3, they should practice badminton every day. Mereka sebaiknya berlatih bulu tangkis setiap hari. Sama, di sini ada subjeknya, kemudian tambahkan should, kemudian verbnya atau kata kerjanya practice, objeknya badminton, dan complementnya adalah everyday. I have 5 example here. I have 5 sentences. Which category that is belong to? Number 1, you should use t-shirt when playing football. Kamu sebaiknya menggunakan t-shirt when playing football. Nah, mungkin dia pada saat main bola menggunakan baju kemeja. Jadi ada yang memberikan saran, you should use t-shirt when playing football. Jadi ini termasuk ke dalam suggestion atau saran. Number 2, they must not smoke in the hotel room. Ya, mereka tidak boleh merokok di ruang hotel atau di kamar hotel. Ini adalah sebuah larangan. Tadi larangan kita gunakan prohibition, ya. Larangan adalah prohibition. And then number 3, we must respect our teacher. Kita harus menghormati guru kita. Karena ini adalah kewajiban, ya. Kewajiban tadi adalah obligation. Now number 4, he should wear a glasses to read the book. Dia sebaiknya menggunakan kacamata untuk membaca buku. Jadi ini adalah sebagai suggestion. Number 5, Sinta must obey the rule in school. Sinta harus mematuhi peraturan di sekolah. Ini adalah sebuah keharusan atau kewajiban, maka ini termasuk ke dalam obligation. Okay, the material for today is finished. I hope you can understand the material. Dear students, after you watch the video, please click the link given below to do the assignment. And you can also find the link in the description box. Thank you. Alhamdulillah, we have finished the material today. I hope you can understand easily. If you have any question, feel free to ask me via WhatsApp. Don't forget to always pray. May Allah give us healthy life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.